taat. Saya masih benci Yesus, taat. Saya mau seperti Yesus, taat. Saya mau seperti Yesus, saya mau seperti Yesus. Matinya di diri doang. Saya mau seperti Yesus. Kepada mama papa, nasihat mereka selalu Yesus, Guru Sekolah Minggu, nama saya Natonia. Saya akan menghafalkan titah ketiga dan maksudnya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya.
Maksudnya adalah kita harus lebih takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan mengutuki, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah. Sebab hanya dalam penderitaan, kesusahan, dan di dalam doa serta pujian kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Amin. Halo kakak guru sekolah minggu, nama saya Jessica. Saya akan menghafalkan titah pertama dalam bahasa Batak. Patik parjolo, audo jahoba de Batam, ninna de Batata, dan jadi maraku pau bahenomu de Batam. Amin. Patik parjolo, audo jahoba de Batam, ninna de Batata, dan jadi marakup au bahenonmu de Batam. Amin. Patik parjolo, audo jahoba de Batam, nina de Batata, dan jadi marangkop au bahenonmu de Batam. Terima kasih. Halo, selamat hari Minggu. Shalom semua. Shalom Inang, shalom kakak. Gimana nih kabarnya semua adik-adik di rumah? Walaupun di rumah kita harus tetap semangat ya. Coba dong, bagaimana nih kabarnya? Luar biasa. Yes. Wow, walaupun masih baru-baru bangun nih ya. Baru-baru sarapan, baru disuap nasinya. Cepet-cepet dihabisin karena saat ini kita akan mulai ibadah hari Minggu. Kita sekarang udah masuk minggu ke-3 ya. Berarti minggu depan kita pakai bahasa Batak ya. Betul. Wah, dipersiapin tuh adik-adik biar kita makin belajar sama-sama. Oke, sebelum kita masuk ke ibadah, kita akan Pemanasan dulu Kak. Iya, pemanasan dulu. Kita akan bernyanyi nih dengan judul lagu nyanyian pembuka Aku Cinta Yesus. Tapi semuanya bangkit berdiri ya sama-sama. Boleh bergerak semua ya. Ini ada gerakannya ya Kak? Iya, pakai gerakan ya. Oke. Yesus Kristus, terima kasih ya Bapak atas berkat-Mu kami boleh bangun hari ini dengan keadaan yang sehat, yang baik, yang bersukacita ya Bapak. Sebentar kami akan memulai ibadah hari ini, hari Minggu. Kiranya Engkau yang memberkati kami ya Bapak agar kami bisa serius tapi sambil juga bersukacita dan bisa mendalami dan melakukan semuanya sesuai dengan perintah-Mu ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Ya, kita akan memulai ibadah kita. Dipersiapkan buku nyanyiannya atau buku kidung jemaatnya. Kita bernyanyi Tuhan Allah hadir. Bye.
Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kita sama-sama berdoa, ikuti Ninang. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Amin. Ya, kita kembali duduk. Titah pada minggu ini yaitu titah yang keempat. Titah keempat dan maksudnya ya. Yuk kita sama-sama mengucapkan titah keempat. 1, 2, 3. Titah keempat. Ingatlah dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ke-7 ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menganggap itu kudus. Dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Mari kita berdoa. Kita sama-sama mengucapkannya. Ya Allah Tuhan kami, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Amin. 413 ya. Ayat 1. Tuhan pimpin anak-Mu agar tidak tersesat, akan jauhlah seteru bila kau tetap dekat. Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Ya, mari kita berdoa untuk pengampunan dosa kita. Kita bersama-sama berdoa, ikuti Ninang. Dan ampunilah akan kesalahan kami, Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Ayat bulanan atau epistel pada bulan ini yaitu diambil dari mana? Pasti udah tahu dong ya. Karena ini sudah minggu ke-3. Berarti sudah dihafal karena minggu ke-4 atau minggu terakhir selalu tugas ya Kak ya. Jadi tugas. Harus menghafal. Jadi berarti sudah ada yang tahu. Dari mana? Ayo, siapa yang tahu dari mana? Yaitu Yesaya. Ya. Yesaya 40 ayat 31. Dihafal ya bahasa Indonesia dan juga bahasa Batak. Oke, kita sama-sama mengucapkan Yesaya 40 ayat 31, 1, 2, 3. Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Demikian ya, dihafal bersama-sama. Kita berdoa, berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi. Oke, kita akan bernyanyi pujian dengan judul Ku Tahu Tuhan Pasti Buka Jalan. Ku
nyanyi ya sekali lagi. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Asal ku hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ya, mari kita semuanya bangkit berdiri. Kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sorga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Boleh duduk kembali, kita mendengarkan warta sekolah minggu yang dibawakan kakak kita. Shalom adik-adik. Shalom kakak. Ya, seperti yang tadi udah diinfokan sama Kak Okta dan Inang, kita minggu ini masuk minggu yang ketiga. Jadi minggu depan kita masih dalam ibadah online dengan bahasa Batak. Jadi disiapkan untuk minggu depan Bible dan buku ND-nya. Lalu untuk tugas di warta WhatsApp ya, itu kan ada ya. Jadi nanti tiap minggu dikerjakan lalu dikumpulkan, dan jangan lupa kalau misalnya mewarnai atau menggambar diberikan nama. Selanjutnya untuk persembahan, setelah ini kita nanti ada pujian terus memberikan persembahan. Nanti untuk persembahan kita juga boleh kirim ke transfer, ada rekening gereja kan sama papa sama mama, tanya, atau bisa ke gereja langsung melalui papa mama saat ibadah. Jadi ditandain amplopnya untuk persembahan sekolah minggu atas nama adik-adik, misalnya nama kakak Yanti gitu, ditulis nanti di situ gitu. Lalu untuk adik-adik yang mau memberikan pujian, misalnya mau nyanyi bareng sama keluarga gitu, boleh di-share juga ke kakak sekolah minggu. Satu-satu kan ada kakak sekolah minggu di grup itu juga, jadi boleh di-share misalnya segan kalau misalnya dilihat sama yang teman-teman lain, boleh di-share ke kakak-kakak aja, boleh. Kalau misalnya mau di-share di grup WhatsApp juga boleh banget gitu. Lalu kalau misalnya ada adik-adik yang sedang sakit, misalnya nggak enak badan, mau didoakan, atau ada pergumulan, ada misalnya masalah papa sama mama yang misalnya kurang dalam pendapatan karena masa pandemi gitu. Boleh kalau mau didoakan juga cerita sama kakak-kakak. Betul gitu. Kak. Kakak-kakak ini terbuka banget sama Inang untuk mendengar cerita adik-adik, karena kita rindu kan ngobrol langsung waktu kelas gitu. Ya untuk saat ini kita cuma bisa dari WhatsApp. Ya kalau misalnya emang adik-adik berkenan mau menghubungi kami sangat senang. Jadi untuk selanjutnya boleh komunikasi lebih lanjut. Untuk selanjutnya ada lagi yang mau diwartakan? Cukup kayaknya Kak. Oke. Sekian warta dari sekolah minggu. Sampai jumpa minggu depan. Oke. Iya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh kakak guru sekolah minggu Kak Iyut, kita bernyanyi sambil kita persembahan. Disiapkan ya persembahannya.
Yuk Kak, kita bernyanyi di Kidung Jemaatnya nomor 439 ayat 1. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Oke, shalom adik-adik. Pada minggu kali ini yang membawakan firman Tuhan adalah Kayut. Sebelum kita memulai membacakan dan mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Ayo sikap berdoanya. Lipat tangan, tundukkan kepala, dan tutup matanya. Ya Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang Maha Penyayang, terima kasih ya Bapa, Kau sudah memberkati kami dan mengumpulkan kami di sini untuk memuji, memuliakan nama-Mu, serta akan mendengarkan dan membaca firman-Mu. Kiranya firman-Mu pada hari ini, pada pagi hari ini, menjadi berkat yang berlimpah-limpah bagi kami dan juga adik-adik sekolah minggu. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, sekarang sebelum Kayut bercerita tentang firman Tuhan pada minggu kali ini, kita akan membuka Alkitabnya terlebih dahulu. Ayo, adik-adik udah pada ambil Alkitabnya belum? Kalau belum, ayo cepat lari. Ambil Alkitabnya, duduk lagi di sini, kita bakal baca firman Tuhan bersama-sama. Oke? Kayut tunggu ya. Ayo cepat. Sudah? Kita buka Alkitabnya dari 1 Petrus 3 ayat 8 sampai 10. Kita membaca bareng-bareng ya. Kasih dan damai. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Nah, kan kita sudah membaca dari 1 Petrus 3 ayat 8 dan 10 tersebut. Kayaknya ada cerita nih. Adik-adik pada mau dengerin gak? Oke, ceritain ya. Jadi, pada suatu hari datanglah anak baru di kelas Dito. Nih, ada Dito. Nih si Dito, cowok, masih SD. Nah, di kelas barunya itu ada anak baru nih, tapi cewek. Nah, namanya Helen. Kemudian udah terdengar nih bahwa Helen ini anak orang kaya. Namun pada kesehariannya Helen ini, dia itu tidak memperlihatkan bahwa dia anak orang kaya. Dari penampilannya saja nih, lihat nih, Helen biasa aja kan? Tasnya biasa aja. Terus dia nggak pakai perhiasan. Pokoknya natural aja gitu ya kan? Kemudian selain dia nggak sombong, selain dia rendah hati, dia juga ramah kepada siapapun. Jadi banyak banget temennya, padahal anak baru. Jadi dia tuh nggak milih-milih teman. Mau siapapun, mau dimanapun, dia bisa berteman dengan siapa saja. Nah, kemudian ternyata
karena sikapnya si Helen ini, banyak banget teman-teman yang mau berteman sama dia. Tiba-tiba si Dito ini ternyata anaknya terkenal juga. Karena Helen datang, akhirnya pamornya si Dito ini turun. Sebelah dia, keselah dia. Lihat si Helen yang langsung punya banyak teman. Jadi banyak temannya Dito juga yang akhirnya jadi temenan sama si Helen ini. Akhirnya setiap hari Dito selalu ngejailin si Helen ini. Ya dilempar pakai kertas lah. Helennya jalan disorakin lah, diselengkat lah. Sampai-sampai Helen tuh jadi kesel. Helen tuh jadi bersedih. Lah kenapa? Kenapa Dito malah kayak gini ke saya? Padahal kan saya nggak ada jahat sama Dito. Tapi terus-terusan. Sampai Helen bilang, kenapa sih Dito? Tapi Dito nggak mau ngomong. Nah, hingga pada suatu hari, saat Helen mau pergi ke tempat lesnya, tiba-tiba di jalan dia ngelihat Dito. Dito sedang terjatuh dari sepedanya dan luka-luka. Melihat hal tersebut, Helen langsung lari menghampiri Dito. Terus dia bilang kayak gini, Dito, kamu kenapa? Ayo aku anterin. Nah, pada saat itu, kan karena si Helen lagi mau ke lesnya, dia dianterin sama supirnya. Akhirnya dia nggak jadi les. Dia nganterin si Dito ini ke rumah sakit. Kemudian Helen langsung membawa si Dito tersebut ke rumah sakit. Akhirnya kan si Dito ini diperban lah, diobatin di rumah sakit tersebut. Setelah selesai diobatin, Dito masuk ke ruang istirahatnya di rumah sakit. Kemudian si Helen menghampiri si Dito. Saat itu Dito termenung, menundukkan diri, menundukkan kepalanya. Terus si Dito ini berkata, Helen, kenapa kamu mau menolong aku? Padahal kan aku jahat sama kamu. Kenapa kamu baik sekali? Kemudian Helen menjawab Dito dengan tenang. Ya bukannya harusnya seperti itu ya? Kita harus berbuat kasih dimanapun, kepada siapapun, dan kapanpun. Seperti yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita, anak-anaknya. Lihat deh Dito, dengan adanya kasih di antara kita, pasti damai pun muncul. Nah kan, akhirnya kamu pasti tidak akan menjaili aku lagi. Ya kan Dito? Terus dijawab sama Dito, iya benar Helen, ternyata kamu baik. Salahku yang iri denganmu karena kamu banyak sekali temannya. Maafkan aku ya Helen. Nah adik-adik, dari cerita tersebut kita bisa memetik kesimpulan yang ada di sana. Jadi yang pertama, ayo siapa yang bisa tahu? Ya, yang pertama itu Helen, anak yang rendah hati. Walaupun dia kaya, dia tidak sombong. Dia mau temenan sama siapapun. Terus dia tidak memakai perhiasan-perhiasan yang berlebih. Dia tidak sombong. Dia mau temenan sama siapapun. Terus dia tidak memakai perhiasan-perhiasan yang berlebihan. Dan tidak menunjukkan kalau dia itu anak orang kaya, benar. Yang kedua itu yang pada di akhir cerita, kalau saat itu si Dito jatuh, walaupun Dito jahat sama Helen tetap, iya benar sekali, Helen tetap membantu Dito dan menolongnya dan membawanya ke rumah sakit. Nah dari sana akhirnya Dito merasa malu. Kenapa saat itu sering banget dia ngejahatin Helen, padahal Helen baik saja. Nah kan akhirnya kejahatan dibalas dengan kasih akan membuahkan damai. Oke, masih ada waktu. Kak Yud punya games nih.
Nah, nanti adik-adik lihat ya, ada beberapa gambar. Ada gambar mengenai kasih dan ada gambar tidak mengenai kasih. Nanti yang mana yang kasih langsung adik-adik tunjuk ya. Langsung deketin ke layar YouTube-nya ya. Oke? Oke, kita mulai ya. Yang pertama, Kakak adik yang saling menyayangi. Gambar yang sebelahnya, sang kakak menjahili adiknya. Ayo, pilih ya. Yang mana yang kasih? Ya, benar sekali kakak adik yang saling menyayangi. Selanjutnya gambar kedua, ada pendendam dan tidak pendendam. Ayo yang mana? Wah, jago-jago, benar, tidak pendendam. nah kan seru banget ya kan? Ada ceritanya, ada juga gamesnya. Pasti adik-adik jadi semangat kan ngedengerin firman Tuhan pada minggu hari ini. Jangan lupa juga ya, minggu depan kita masih gereja online lagi. Tetap semangat walaupun online ya adik-adik. Sekian firman Tuhan pada hari ini. Sebelumnya kita akan menutupnya dengan berdoa bersama-sama, lipat tangannya, tundukkan kepala, dan tutup matanya. Tuhan Yesus yang maha baik, Tuhan Yesus yang maha kasih, terima kasih Tuhan, karena pada hari ini Kau sudah menyertai kami, menyertai adik-adik kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya ya Bapa, firman-Mu ini dapat kami aplikasikan pada kehidupan kami sehari-hari. Kiranya berikan selalu Tuhan kasih kepada kami, kepada adik-adik sekolah minggu, agar selalu dinaungi kasih tersebut dan damai sejahtera ya Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih ya Yesus, di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Oke, tadi kita sudah mendengarkan khotbah ya dari Kakak Ruth. Semoga kita semua dapat mendalaminya dan juga melakukannya di kehidupan sehari-hari. Oke adik-adik, sekarang kita bernyanyi dari pujian berjudul Kasih. Ya, semuanya bangkit berdiri ya, Ya, karena kita akan mengakhiri ibadah kita. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ulangi. Kasih pasti lemah lembut, pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling memaafkan, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batas. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling memaafkan, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ya, mari kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan.
di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Mari kita bersama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihaninya-lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. 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 Shalom, selamat hari Minggu semuanya. Sampai jumpa minggu depan. Ya, sampai jumpa. Dadah. Sehat semua.